Pernah nggak sih kamu ngerasa capek kerja? Bukan karena tugasnya, tapi karena cara pemimpinnya. Itu nunjukin kalau masalah dalam organisasi sering ada di cara memimpin, bukan orangnya. Itulah kenapa kepemimpinan jadi hal yang penting dalam organisasi. Kepemimpinan sendiri adalah kemampuan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Tapi kepemimpinan bukan cuma soal ngasih perintah, melainkan bagaimana membangun arah, komunikasi, dan kepercayaan dalam tim. Berbeda dengan manajer yang fokus pada perencanaan dan pengawasan, pemimpin lebih berperan dalam menciptakan visi, mendorong perubahan, dan memotivasi anggota tim. Dalam kepemimpinan, ada 4 faktor penting, yaitu pemimpin, pengikut, komunikasi, dan situasi, yang artinya gaya memimpin harus menyesuaikan kondisi. Secara teori, ada beberapa pendekatan. Yang pertama ada trait teori, menjelaskan bahwa pemimpin memiliki karakter seperti jujur, visioner, dan kompeten. Lalu ada behavioral teori yang menekankan bahwa kepemimpinan bisa dilihat dari perilaku, yaitu keseimbangan antara fokus pada tugas dan manusia. Lalu ada contingency teori yang menjelaskan bahwa efektivitas kepemimpinan tergantung situasi yang dihadapi. Dalam praktiknya, ada gaya kepemimpinan seperti otoriter, demokratis, dan laissez-faire. Contohnya nih, saat tim sedang dikejar deadline, pemimpin bisa bersikap lebih otoriter agar keputusan cepat diambil. Tapi saat kondisi normal, gaya demokratis lebih efektif karena melibatkan tim, sedangkan laissez-faire cocok untuk tim yang sudah mandiri. Menurut teori social power dari Prince dan Raven, kekuatan pemimpin berasal dari 5 sumber. Yang pertama ada legitimate power, yaitu kekuasaan yang berasal dari jabatan resmi dalam organisasi. Biasanya orang patuh karena kamu punya posisi. Lalu yang kedua ada reward power, yaitu kekuasaan karena kemampuan memberi penghargaan seperti bonus atau promosi. Biasanya orang mengikuti karena ada imbalan. Yang ketiga ada coercive power, yaitu kekuasaan karena kemampuan memberi hukuman atau sanksi. Biasanya orang patuh karena takut konsekuensinya. Yang keempat ada expert power, yaitu kekuasaan karena keahlian atau pengetahuan yang dimiliki. Biasanya orang mengikuti karena percaya kamu orang yang kompeten. Dan yang kelima, ada referent power, yaitu kekuasaan karena karisma atau pengaruh pribadi. Biasanya orang mengikuti karena menghormati atau mengagumi. Yang artinya, seorang pemimpin tidak hanya berkuasa karena jabatan, tapi juga karena kemampuan dan kepercayaan yang dimiliki. Selain itu, ada kepemimpinan transformasional yang berfokus pada inspirasi dan perubahan, serta kepemimpinan transaksional yang berfokus pada target dan imbalan. Dalam organisasi modern, pemimpin juga berperan sebagai penghubung, pemecah masalah, pengelola konflik, dan pembimbing tim. Yang paling penting, kepemimpinan dibangun atas kepercayaan melalui integritas, kompetensi, konsistensi, loyalitas, dan keterbukaan. Karena tanpa kepercayaan, tim mungkin tetap bekerja, tapi tidak akan berkembang secara maksimal. Dan pada akhirnya, kita nggak butuh pemimpin yang cuma punya jabatan, tapi pemimpin yang tahu kapan harus tegas, kapan harus mendengar, dan kapan harus memberi kepercayaan. Karena di dunia kerja nyata, yang menentukan bukan seberapa pintar timnya, tapi bagaimana tim itu dipimpin.